sendiri waktu menyiapkan firman ini tadi pagi, saya dapat berkat yang luar biasa. Jadi intinya, ikut Tuhan tuh keren banget. Setiap saat Tuhan berikan kita berkat selalu baru setiap hari ya. Oke, kita buka Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11 ya. Ini dalam Kisah Rasul ya, semuanya dari Kisah Rasul ya. Maka bertanyalah mereka yang terkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata pada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Luar biasa ya. Nah, jadi di sini dikatakan ada 6 ayat dari ayat 11 sampai dengan ayat 16. Ayatnya singkat tapi powernya luar biasa. Kenapa saya berkata begitu? Ada 5 hal kita akan belajar pada hari ini tentang momen kebangkitan, bukan momen kebangkitan, momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Nah, ini luar biasa. Yang pertama dikatakan ayat 6. Yuk kita buka satu-satu, jadi kita belajar ya hari ini ya. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya ya. Saya ulang sekali lagi, ini murid-murid yang bertanya. Mereka berkata begini, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel ya? Pembicaraan ini klise ya. Nah, dan kalau kita lihat juga ini klise dan ternyata ini masih tetap menjadi pertanyaan bagi banyak orang Kristen, bahkan bagi orang-orang yang mengaku diri sudah tahu kebenaran dalam kehidupannya ya. Bahkan sudah Tuhan Yesus bangkit dari kubur pun, bahkan Tuhan mau naik ke surga pun, tetap pertanyaannya sama. Ya, dikatakan apa? Tentang apa? What can you do for me, Lord? Apa yang bisa kau buat padaku, Tuhan? Ini masih pertanyaan kita. Selalu tentang Tuhan, bisa nggak nolong saya? Tuhan, tolong bantu hidupku. Tuhan, tolong pulihkan keluargaku. Tuhan, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Semua all about Tuhan. Bisa nggak Tuhan tolong aku? Nah, waktu kita hanya melakukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini terus ya, ini rasanya pantas nggak sih ya? Tuhan sudah tadi mati, oke lah. Tuhan waktu masih di dunia, Tuhan sudah mati, Tuhan sudah bangkit, Tuhan mau naik ke surga pun tetap fokus kita hanya about us, about aku. Tuhan tolong hidupku. Setiap ketemu dengan orang, lu bisa bantu gua nggak sih? Selalu hanya minta tolong sama orang, minta bantu sama orang, nggak pernah berkata, bisakah aku membantu engkau? Ini gak main-main ya. Ini bayangkan Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita, tapi masih sering pertanyaan kita adalah, Tuhan bisa gak Tuhan pulihkan hidup saya? Tuhan bisa gak Tuhan? Tuhan tolong dong suami saya. Tuhan tolong dong istri saya. Tuhan tolong dong kesehatan saya. Tuhan tolong dong anak saya. Tuhan tolong dong ekonomi. Tuhan tolong dong dalam hadap corona. Semua Tuhan tolong. Semua Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Nah, waktu kita berkata seperti ini ya, berhenti dong harusnya ya. Kenapa hanya cuman apa yang untuk saya, Tuhan? Kapan pernah kita melangkah dengan berkata, can I help you? Apa yang saya bisa lakukan untukmu, Tuhan? Apa yang bisa aku lakukan untuk engkau ya Bapa? Itu yang gak pernah kita keluarkan dari mulut kita. Kita sama seperti murid-murid tadi, hanya berkata, Tuhan tolong, 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 tolong. Saya percaya kalau setiap orang Kristen masih pola pikir seperti ini, kita gak pernah akan bisa maju ya. Kita akan semakin mundur dalam hidup kita. Karena sudah Tuhan bangkit pun, sudah Tuhan naik ke surga pun, tetap yang kita katakan, can you help me, Lord? Bisa gak kau tolong hidupku, Tuhan? Asal ketemu setiap orang, tolong gua dong, pinjemin gua duit dong, tolong keluarga gua dong, tolong dong. Sampai kapan pertanyaannya? Ya, dikatakan di sini ini sebenarnya sumber permasalahan di dunia ya. Waktu setiap kita hanya ingin supaya orang menolong kita, orang memperhatikan kita, orang menganggap kita, orang menghargai kita, orang memuji kita, orang berkati kita, tanpa kita pernah melakukan kebalikannya. Nah, orang-orang seperti ini, sorry to say, orang-orang seperti ini gak akan bisa pernah maju, apalagi berkembang. Kenapa? Karena fokus hidupnya hanya itu-itu saja. Fokus hidupnya hanya all about me, all about me. Nah, kalau kita seperti ini, sayang sekali. Maafkan saya, walaupun engkau kaya raya, walaupun engkau mungkin cantik luar biasa, walaupun engkau mungkin ganteng luar biasa, engkau pintar luar biasa, tapi kalau selalu hanya kita berkata, apa yang saya dapat? Aku dapat apa? Tolong gua dong. Ini bukan orang yang mengalami kebangkitan Tuhan Yesus. Ini bukan orang yang mengalami kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Ini adalah orang yang sangat-sangat terpuruk, yang sangat-sangat pecundang, selalu hanya pengen dia yang diperhatikan. Ini gak main-main. Yesus adalah contoh yang paling ideal. Yesus sudah membuktikan sebagai dia manusia,
100% datang ke dunia ini, dia kasih tahu cara kita bagaimana untuk menjadi pribadi yang bisa berjalan, bisa melangkah, bisa bergerak ya. Nah coba kita lihat waktu Tuhan pertama kali membentuk manusia. Coba kita lihat yuk Kejadian 1 ayat 26. Ya dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia, Kejadian 1 ayat 26 ya. Baiklah kita menjadikan manusia, ya saya teruskan di sini ya, dan bisa saya lihat juga responnya ya. Oke. Dikatakan begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara dan atas segala ternak dan atas segala bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya dikatakan di sini apa? Waktu Tuhan menjadikan manusia, waktu Tuhan menjadikan kita, menjadikan saya dengan sahabat-sahabatku yang ada mendengar pada saat ini, ternyata Tuhan bukan menjadikan kita biasa-biasa, tapi Tuhan menjadikan kita untuk segambar dengan Bapa, segambar dengan Yesus. Kenapa? Waktu kita segambar dengan Tuhan, itu ada kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kita, ada power yang luar biasa. Maka dikatakan ada kuasa ya untuk segambar dengan Tuhan, ada kuasa. Pertanyaannya bagaimana segambar dengan Tuhan, Bu Indri? Apa kita pakai jenggot? Apa kita menjadi orang Israel? No, segambar dengan Tuhan artinya tinggal kita copy paste aja apa yang Tuhan lakukan di dunia ini. Apa yang Tuhan lakukan waktu dia berjalan, waktu dia melangkah, waktu dia melayani, waktu dia dalam keadaan bertemu dengan keluarga, waktu dia bertemu dengan sesama, tinggal kita copy paste Tuhan. Jangan copy paste pendeta. Kalau engkau dan saya copy paste pendeta, kita akan kecewa suatu saat karena pendeta juga manusia. Jangan copy paste Ibu Indri. Ibu Indri banyak punya kekurangan dan kelemahan, tapi copy paste Yesus. Itu yang membuat kita bisa segambar dengan dia. Kalau kita segambar dengan Tuhan, ini sesuai dengan rencana Tuhan menjadikan manusia. Maka kita berkuasa atas darat, udara, dan laut. Ini bicara tentang apa? The power of conqueror. Bisa mengalahkan, bisa menghancurkan, bahkan musuh semua ada di kaki kita. Kenapa? Karena kita segambar dengan Tuhan. Ini luar biasa. Maka dikatakan tinggal kita copy paste Tuhan ya. Karena Tuhan kita adalah pribadi yang bagaimana? Pribadi yang selalu can I help you. Tuhan kita selalu datang ke dunia ini, selalu bertemu dengan orang untuk tujuannya untuk memberikan pertolongan pada siapapun. Dia selalu berkata can I help you. Tuhan gak pernah bilang can you help me. Tuhan gak pernah pengen orang untuk memperhatikan dia, orang untuk menganggap dia, orang untuk menghargai dia. Sama Tuhan tuh gak penting. Yang penting bagaimana aku bisa berdampak bagi orang lain. Itu tujuan Tuhan datang ke dunia ini. Nah bagi kita tinggal copy paste Tuhan. Waktu engkau mau copy paste Tuhan, maka kita segambar dengan Tuhan, maka ada kuasa yang luar biasa Tuhan berikan pada kita. Nah dikatakan Yesus kita nggak pernah pakai kalkulator loh. Betul, mana buktinya? Dia menolong orang tanpa pamrih. Dia memberkati orang tanpa pamrih. Dia mensupport orang tanpa pamrih. Tapi sering kali kadang-kadang di dunia ini memang kita mungkin berbuat baik pada orang lain, tapi mungkin masih tanpa pamrih. Itu gak segambar dengan Tuhan. Segambar dengan Tuhan melakukan segala sesuatu bukan untuk dia, tapi untuk memuliakan nama Bapa di surga. Coba kita lihat ya, mana buktinya Yesus kita tanpa pamrih dan tanpa kasta. Itu yang paling keren. Karena sering kali kadang-kadang kita berbuat baik kalau memang orang itu selevel dengan kita, atau mungkin berbuat baik karena berharap orang itu bisa membalas kepada kita. Tuhan gak seperti itu. Tuhan gak pernah bawa kalkulator. Nah kalau ibu-ibu, kalau siapapun engkau di tempat ini, bapak-bapak atau siapapun, kalau kita masih melakukan sesuatu untuk pakai kalkulator dengan berharap gue dapat apa habis itu bukan segambar dengan Tuhan, dan tidak akan pernah kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan inginkan kita ya. Nah dikatakan Markus 10 ayat 46, mana buktinya? Tuhan kita berbuat baik, Tuhan menolong seorang tanpa kasta, itu fakta. Markus 10 ayat 46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Perhatikan, udah buta, pengemis lagi, double handicap, miskin, buta. Wow, pertanyaan, apa yang bisa dikasih sama Tuhan sebagai balasannya kalau Tuhan baik kepada orang ini? Gak ada kan? Dia gak punya apa-apa. Dia juga boro-boro bisa hidup juga besok udah anugerah Tuhan. Intinya dia gak punya apa-apa. Tapi perhatikan, apakah karena Tuhan melihat ini orang gak punya apa-apa, makanya Tuhan gak mau menolong dia? Perhatikan ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Tuhan kita ini luar biasa. Can I help you, kata Tuhan. Ini adalah gaya hidup daripada orang yang mau bergerak, orang yang maju, bukan orang yang klise seperti tadi, yang hanya bilang, Tuhan mau gak engkau lakukan ini buat aku? Tuhan tolong dong keluargaku, Tuhan tolong dong, tolong terus. Kapan berkata Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk menyenangkan engkau Tuhan? Itu orang yang Tuhan cari di akhir zaman ini ya. Nah dikatakan tadi, Tuhan katakan can I help you? Apa yang bisa aku perbuat bagimu? Ini Yesus banget. Makanya kalau kita mau berkata kita mau menjadi pengikut Yesus, artinya pengikut Yesus itu Kristen. Artinya Kristen adalah Kristus kecil. Artinya apa? Kita punya segambar dengan dia. Bukan berarti kita hanya bangga dengan pakai kalung salib berlian saja. Bukan itu artinya segambar dengan Tuhan. Segambar dengan Tuhan, karakter Yesus ada pada kita. Salah satu karakter Yesus adalah apa? Tidak pakai kalkulator dan tidak pakai kasta. Kepada siapapun dia berkata can I help you? Dan ini masanya kita untuk berkata seperti itu.
Corona ini untuk membuktikan nanti aliran orang Kristen ada dua. Bukan aliran kaya atau miskin, pintar atau bodoh, tua atau muda. No, tapi pribadi yang betul-betul mau memberikan, mau belajar untuk memberkati orang lain, atau hanya bikin, lu bisa gak berkatin gua? Kapan lu tolong gua? Tolong dong gua. Waktu itu masih perkataan kita, sampai kapanpun kita gak akan pernah bisa jadi segambar dengan Tuhan. Nah, dikatakan tadi, Yesus adalah pribadi yang selalu berikan solusi. Di mana dia ada, dia selalu berkata, "Can I help you?" Ini yang luar biasa tentang Tuhan. Bagaimana dengan kita? Adakah kita masih memiliki gaya hidup yang seperti murid-murid tadi? Ya, kasihan sekali kita. Tuhannya sudah bangkit, Tuhannya sudah naik ke surga, tetap aja kita sama. Tetap aja jadi misalnya sekarang jadi pribadi yang klasik, ya. Motor klasik memang mahal, ya. Kebetulan memang saya suka lihat motor klasik, mobil klasik. Tapi itu bukan sama. Kalau kita Kristen klasik, aduh ampiun dah, ya. Ikut Tuhan udah bertahun-tahun, baca firman bertahun-tahun, tapi cuman hanya pengennya tolong dong gua, tolong dong gua, tolong dong gua. Kapan kita menolong sesama? Kapan menolong orang lain? Kapan berkata, "Tuhan, apa yang harus kulakukan padamu Tuhan?" Jangan hanya minta Tuhan yang melakukan apa-apa pada kita. Waktu engkau dan saya hanya meminta sesuatu dari Tuhan dan tidak pernah berhenti meminta, kita sama dengan nol di mata Tuhan. Ya, Tuhan sangat kecewa orang-orang seperti ini, ya. Nah, dikatakan tadi mungkin kita bilang, "Bu, apakah membantu tuh harus, saya nggak punya uang saat ini." Sorry to say, ya, sorry. Seringkali kita pikir membantu tuh harus identik dengan uang saja. No. Engkau bisa membantu orang dengan memberikan kekuatan. Kita bisa membantu seorang dengan kita mendoakan dia dengan sungguh-sungguh. Ya, intinya selama itu kita lakukan bukan untuk diri kita, itu namanya juga membantu. Itu juga berkata, "Can I help you?" Dengan engkau juga senyum kepada orang-orang, ya, yang mungkin orang sederhana. Dengan engkau bilang, "Ibu, apa kabar? Sehat?" Itu juga sudah membantu. Intinya apapun selama itu untuk membuat orang happy, untuk membuat orang rilis, untuk membuat orang bisa lega, itu namanya membantu. Dan bisa berbentuk materi, bisa berbentuk non materi. Tapi yang penting kalau kita lakukan itu tanpa kalkulator, itu yang Tuhan tunggu-tunggu dari kita. Nah, dikatakan tadi melalui COVID ini harusnya kita bisa banyak melakukan hal ini. Can I help you? Tadi saya katakan bukan hanya materi. Kenapa saya berani berkata gitu? Abraham, dia menolong Sodom itu bukan dengan materi loh. Dia menolong kota Sodom dengan berdoa sungguh-sungguh untuk kota Sodom. Dia berdoa sama Tuhan, dia nego dengan Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 bagaimana? Tuhan katakan kalau 50 ada, tidak akan jadi kuhancurkan Sodom. Ternyata waktu Abraham melihat ke kota itu, ke tempat itu tidak ada 50, dia datang lagi pada Tuhan. Tuhan, kalau 40, oke, kalau 40 nggak ada. Ternyata nggak ada juga. Tuhan, kalau 30. Intinya Abraham sangat concern, Abraham sangat peduli, bukan ecek-ecek doanya, bukan sekedar doanya. Dan lihat akhirnya sampai Tuhan bilang kalau ada 10 pun tidak akan kuhancurkan. Intinya Abraham betul-betul bergumul. Seharusnya menghadapi COVID saat ini akan muncul dari hidup orang-orang percaya, dari hidup orang Kristen akan muncul pendoa-pendoa syafaat yang luar biasa, penyembah-penyembah syafaat yang luar biasa untuk Indonesia diselamatkan. Ini baru keren. Tapi sementara seringkali memang kita berdoa, tapi hanya doa untuk diri kita sendiri. Tuhan, tolong supaya aku gak kena COVID. Tuhan, tolong Tuhan supaya rumahku. Tuhan, kalau bisa Tuhan, pabrikku jangan sampai tutup. Tuhan, hanya kita terus yang kita minta. Itu sama seperti murid tadi. Kapan kau memulihkan Israel, Tuhan? Bagaimana dengan kita? Maafkan saya, mungkin saya terlalu emosi, terlalu agak antusias, ya. Karena apa? Aku mau jelaskan sama kita, jangan dong, Tuhan udah mau naik ke surga pun kita masih tetap pola pikirnya pola pikir yang sama, ya. Kalau waktu Tuhan masih sebagai manusia, oke lah, mungkin kita masih belum bisa sampai begitu mantap imannya. Tapi sudah dia mati dan bangkit, masa iman gak bertumbuh? Sudah dia naik ke surga, masa tetap juga bertanya, "Can I help you? Can you help me, Lord? Tolong dong Tuhan, tolong dong." Asal ketemu orang, "Tolong gua dong, pinjemin gua duit dong." Hanya mau itu terus, sampai kapan? Please, tadi saya katakan menolong, membantu, memperhatikan, nggak selalu harus dengan uang, tapi dengan hati kita yang tulus, kita bisa do a lot of things. Dan ini masanya corona, harusnya banyak pendoa syafaat yang keluar pada saat seperti ini. Waktu kita berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk keamanan, berdoa untuk COVID, berdoa untuk pasien-pasien, berdoa untuk tim medis, berdoa untuk ketenangan dari Indonesia, ya, itu akan membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa. Makanya COVID ini semuanya seizin Tuhan, karena Tuhan mau melihat akan muncul nggak pendoa-pendoa nanti datang dari orang-orang percaya. Jangan hanya mendoakan diri kita sendiri, akan muncul penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan dengan sepenuh hati dalam roh dan kebenaran. Maka Tuhan bisa berkarya untuk Indonesia. Ini luar biasa, ya. Oke, nah di sini sekarang kita teruskan. Kita teruskan lagi, ya. Nah, jadi yang pertama tadi adalah apa? Yang pertama tadi adalah sikap daripada murid-murid, ya. Mereka sudah melihat Tuhan, melihat mujizat, bahkan Tuhan sampai mati, bahkan Tuhan sampai bangkit, bahkan Tuhan sampai mau naik ke surga. Tetap pola pikirnya nggak berubah. Jadi seringkali membuat kita nggak bisa mengalami perubahan dalam hidup kita. Tahu karena apa?
kita punya mindset. Pola pikir kita masih pola pikir yang lama, yang klasik ya, yang hanya cuma berkata pokoknya hidup ini kan kita kan mesti berharap terus. Nggak mungkin dong tetap tangan di bawah terus. Kapan tangan di atas? Kapan kita belajar mendoakan, menguatkan, memperhatikan ya, bukan hanya cuma pengennya di. Waktu engkau hanya pengennya di, ya kapan Tuhan, kau Tuhan, kapan teman-teman bisa tolong saya? Itu adalah orang yang lumpuh secara rohani dan Tuhan tidak tertarik. Masa sekarang Tuhan udah melakukan begitu banyak hal-hal yang luar biasa, kita tetap masih posisi tetap ada di kuburan ya. Tuhan sudah bangkit, kita masih tetap di kuburan. Sorry, Tuhan sudah bangkit dan bukan hanya bangkit, naik ke surga. Halo. Tapi engkau masih tetap pikir kenapa ya Tuhan mati ya. Itu adalah orang yang sangat-sangat nggak bijaksana. Itu yang pertama. Nah yang kedua kita lihat ya, yang kedua. Nanti kita akan ada pertanyaan mungkin sesudah ini. Tapi kalau misalnya saya lihat juga ada pertanyaan, saya akan boleh masuk ya. Oke. Kisah 1 ayat ke-7. Ini respon daripada Tuhan waktu murid-murid masih bertanya dengan doa-doa klasik, dengan pertanyaan-pertanyaan klasik, dengan gaya hidup yang sangat klasik tadi. Hanya all about me ya, bukan all about others ya. Hanya cuman tolong aku, bantu aku, perhatikan aku. Itu orang yang tidak akan pernah move on, dan itu orang tidak akan pernah bisa segambar dengan Yesus. Pasti. Karena Yesus kita adalah pribadi yang selalu memberikan solusi. Setiap ketemu orang, can I help you? Itu ciri khas daripada Yesus kita yang luar biasa ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kisah 1 ayat 7. Ini jawaban daripada Yesus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Coba lihat, apa Tuhan tertarik menjawab orang-orang yang hanya cuma sekedar merengek-rengek, doa merengek-rengek terus, Tuhan tolong, Tuhan belas kasihan. Apa Tuhan suka dengan orang-orang seperti ini? Tuhan jawabannya sangat luar biasa. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini jelas, ini sangat tegas, pendek tapi sangat tegas ya. Dikatakan adalah apa ya? Dikatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jangan coba-coba kita masuk ke dalam ranah forbidden-nya Tuhan. Karena kedaulatan adalah milik Tuhan. Apa kedaulatan Tuhan? 2. Pertama adalah masa apa? Cara Tuhan, jangan coba kita intervensi. Kalau Tuhan sudah pakai cara Tuhan, biar Tuhan yang menyelesaikan caranya itu secara luar biasa. Kenapa saya berkata begitu? Karena memang cara Tuhan memang unbelievable. Ya, tidak pernah kita bayangkan, nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengar. Itu cara Tuhan yang luar biasa. Ingat bagaimana seorang Yusuf ya, Tuhan akhirnya angkat hidupnya. Apa caranya melalui dia ikut seminar? Apa caranya melalui dia ikut sekarang sekolah di pemerintahan untuk mengenai masalah pemerintahan? Nggak pernah tuh. Itu cara dunia. Untuk mencapai ini harus stepnya tak. Tapi cara Tuhan berbeda, karena Tuhan bukan hanya pengen hanya cuma membenahin kita punya kepintaran, bukan hanya luar kita. Yang paling terutama Tuhan membereskan adalah dalaman kita dulu. Itu caranya Tuhan yang luar biasa. Dalaman Yusuf yang dibereskan dulu. Makanya Tuhan izinkan dia masuk ke sumur tua. Maka Tuhan izinkan dia dijual sebagai budak. Maka Tuhan izinkan dia sampai difitnah oleh istri Potifar. Maka Tuhan izinkan dia sampai dilupakan oleh juru minuman. Baru akhirnya dia menjadi orang kedua Firaun. Cara Tuhan itu luar biasa. Dan itu adalah kedaulatan Tuhan. Jangan intervensi, jangan tolong Tuhan waktu Tuhan lagi bekerja dalam hidup seseorang. Ini yang paling fatal. Karena sering kali kadang-kadang waktu Tuhan proses hidup kita dengan caranya, kita udah gak tahan. Kita mulai lari kanan kiri depan belakang, minta pertolongan semua orang. Akhirnya apa? Jalan Tuhan gak sempurna dalam hidup kita. Saya pernah mengalami hal yang sama seperti itu. Waktu aku diproses Tuhan untuk aku bisa seperti apa maunya Tuhan, itu satu orang pun Tuhan izinkan gak ada yang nolong saya. Gak ada, mau keluarga sendiri pun gak nolong. Itu bisa terjadi. Tapi percayalah, waktu engkau tidak berharap pada manusia, maka Tuhan bisa menyelesaikan proses kehidupan kita itu perfect, sempurna. Yusuf gak ada yang tolong, satu orang pun gak ada yang tolong, betul? Mau keluarganya pun gak ada, papanya pun gak tahu karena dipikir sudah mati. Tapi lihat cara Tuhan, tangan Tuhan tuh gak kurang panjang untuk nolong kita. Makanya waktu Tuhan bekerja, please ya, karena produser yang paling kawakan itu bukan Steven Spielberg, bukan orang-orang Amerika yang hebat, bukan mungkin sutradara Indonesia yang kawakan, no. Tapi Tuhan kalau sudah menjadi sutradara itu luar biasa ya. Yang gak pernah kau pikir. Kalah tuh film Korea, drakor tuh kalah. Kalah film India, kalah film Amerika, kalah film Steven Spielberg. Kalah tuh semuanya. Karena cara Tuhan tuh luar biasa. Bayangkan Yusuf, siapa sangka kalau logikanya kita pikir kalau udah masuk sumur tua pasti mati lah, atau jadi budak, udah pasti hilang semuanya segala macam harapannya. No, sama Tuhan tidak pernah ada harapan yang pupus selama kita tetap masuk dalam rencana Tuhan. Makanya Tuhan punya cara luar biasa. Waktu Tuhan proses hidup kita, please jangan marah, jangan kecewa, jangan pundungan, dan jangan juga minta tolong pada orang lain. Biar Tuhan bekerja full kepada kita. Itu luar biasa. Ya, tadi dikatakan masanya. Tadi dikatakan apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Itu otoritas, itu kedaulatan daripada Tuhan. Ya, waktu kita gak sabar, ya, itu juga adalah kedaulatan Tuhan. Nah, yang pertama tadi dikatakan adalah cara, ya. Cara Tuhan. Coba kita buka Roma 11 ayat 33.
Oh alangkah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapa yang pernah menjadi penasehatnya? Luar biasa jelas. Jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Maka kalau engkau sekarang berharap kita bisa mengerti jalan Tuhan, nggak mungkin. Ya bukan jalan Tuhan namanya kalau kita bisa ngerti jalannya. Itu jalan manusia, itu jalan dunia. Karena jalan Tuhan itu unbelievable, unpredictable. Itu yang saya alami dalam hidup saya. Terus terang kalau mengingat semua tentang kehidupan kami waktu diproses oleh Tuhan ya, itu saya nggak pernah kepikir. Saya pikir saya udah the end of the story, udah nggak ada lagi, udah dead end, udah deadlock ya, karena nggak mungkin ada jalan keluar untuk hidup kami, keluarga kami, untuk aku dan suami dengan anak-anak kami. Tapi waktu kita nggak komplain karena kita tahu itu kedaulatan Tuhan. Tuhan kalau sudah ambil alih semuanya itu luar biasa. Makanya saya selalu bilang sama semuanya, teman-teman saya, pelayanan saya, kebetulan saya pelayanan wanita ya, namanya Sungai Sukacita Ministry, namanya Kongko Shantik juga ada ya, itu kurang banyak, ada banyak wanita-wanita. Mereka bilang, Bu, sepertinya hidup saya sudah nggak mungkin bisa diubahkan. Siapa bilang? Lihat Ibu Indri, karena produk kita, karena sumber kita sama, sumber kita adalah Yesus. Kalau aku bisa, engkau juga pasti bisa. Hanya masalah waktu kita diproses, waktu engkau mengalami sumur tua, jangan marah sama Tuhan, jangan komplain sama Tuhan, jangan hujat Tuhan, jangan kutuki Tuhan seperti istri Ayub, tapi jalanin dengan Tuhan, engkau pasti bisa menjalanin. Dan waktunya itu pasti akan sesuai dengan waktu Tuhan. Nah yang pertama tadi dikatakan adalah apa ya? Kalau kita mau ikut jalan Tuhan, tahu cuma satu jalannya, pakai IMAN, iman, pakai FAITH, faith, pakai iman, bukan pakai pikiran, bukan pakai logika, bukan pakai pengalaman, bukan pakai perasaan. Nggak bisa. Kalau jalan Tuhan pakai perasaan, kalau aku pikir-pikir ya kok gini hidup saya, nggak bisa. Atau kalau pakai logika, tapi menurut pandangan saya nggak bisa. Nggak bisa pakai logika, nggak bisa pakai pikiran, nggak bisa pakai perasaan, nggak bisa pakai kepintaran, nggak bisa. Harus pakai IMAN, iman. Hanya pakai iman, makanya engkau akan bisa melihat jalan Tuhan. Karena cara kita melihat, cara Tuhan melihat. Tapi kalau kita pakai logika kita, cara lihat kita, cara Tuhan total berbeda, betul? Nah tadi dikatakan sini, coba kita buktikan yang pakai iman ya. Kita buktikan Kejadian 22 ayat 3 ya. Kejadian 20 ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledai dan memanggil 2 orang bujang beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran, lalu berangkat dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ini ayat pendek, tapi ini ayat powerful. Bayangkan seorang Abraham yang harusnya menyerahkan anaknya Ishak yang ditunggu-tunggunya berpuluh-puluh tahun, harus diserahkan di Gunung Moria. Tapi dia berkata kepada bujangnya, dia berkata apa? Kami akan naik sembahyang dan kami akan pulang. Dia nggak bilang kami akan naik dan aku akan pulang. Dia katakan kami akan naik dan kami akan pulang. Ini orang yang pakai faith. Makanya dia bisa melihat bahwa cara Tuhan menolong anaknya pasti akan luar biasa. Maka dia nggak takut sedikit pun. Karena kalau misalnya dia pakai perasaan sebagai seorang bapak, nggak mungkin lah, siapa juga yang sanggup sekarang untuk menyembelih anak kandung sendiri di atas gunung Moria. Tidak mungkin. Sehebat-hebatnya binatang aja nggak tega untuk bunuh anaknya, apalagi Abraham, bapak orang percaya. Tidak mungkin. Kenapa dia bisa sampai begitu mantap berjalan ke atas gunung dan juga mempersembahkan anaknya kepada Bapa di surga? Karena dia sangat yakin Allah yang disembahnya siapa. Dia kenal hatinya Bapa. Dia tahu Bapa yang disembahnya. Ini yang luar biasa. Dan bukan hanya cuma ayat 5. Perhatikan lagi ayat ke-7 dan 8. Lalu berkatalah Ishak pada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di mana anak domba untuk korban bakaran? Sahut Abraham, perhatikan ya. Itu yang ngomong tadi Ishak. Ngebayang nggak sekarang Ishak yang ngomong, anak yang ngomong, yang nggak tahu apa-apa, yang dalam keadaan polos berangkat dengan papa, untuk ternyata harus akan dipersembahkan pada Bapa dan akan dipotong ya. Perhatikan, kata Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Wow. Ini luar biasa, ini bicara tentang iman. Makanya tadi saya katakan, kalau kita mau tahu jalan Tuhan, hanya satu kuncinya. Bukan karena kita sekolah pendeta, S1, S2, S3, S5, S6, S jeruk, bukan. Bukan karena mungkin engkau punya pengalaman udah 1000 tahun, bukan. Bukan karena engkau baca Alkitab dari pagi sampai malam, bukan. Bukan karena kita bisa hafal ayat, bukan. Tapi kalau kita punya iman, kita sangat bisa percaya berkata, kami akan pergi dan kami akan pulang kepada bujangnya. Dan bukan hanya kepada bujang. Waktu anaknya langsung bertanya, dia berkata, Tuhan akan menyediakan. Ini bicara tentang iman yang konsisten. Waktu iman kita konsisten, ya, ini yang membuat kita bisa melihat jalan Tuhan. Dan itu yang membuat kita bisa menang, mengalami jalan Tuhan. Luar biasa. Bagaimana dengan kita? Luar biasa, Tuhan is baik ya. Oke. Yes ya. Tadi katakan tadi, ini yang buat Abraham bisa sampai melakukan perintah Bapa. Imannya konstan. Ya sering kita punya iman tapi nggak konstan, up and down. Kadang-kadang seperti kayak itu loh, kayak sirup ya. Kalau sirup kadang-kadang kan pas, atau bisa Coca-Cola, pas dibuka, tiba-tiba
kempes lagi. Nah, waktu iman kita up and down, kita nggak akan bisa ya. Dikatakan tadi, jalan Tuhan itu adalah kedaulatan Tuhan. Maka tadi Tuhan katakan kepada murid-murid, semua ada masa dan waktunya. Itu gimana Bapa di surga ya. Tuhan nggak ada menjawab apapun tentang komentar daripada murid-murid tadi ya. Nah, dikatakan tadi yang pertama, kedaulatan Tuhan adalah apa? Tentang jalan. Ingat ya, jalan Tuhan tidak terselamin. Kalau engkau menyelamin jalan yang kau hadapi sekarang, itu bukan jalan Tuhan berarti. Karena tidak terselamin. Masa sih kok jadi gini ya? Saya ngalamin seperti itu. Saya waktu itu masih ingat, waktu itu kami punya hotel itu dibakar di Aceh ya. Waktu itu kami tahun 1997 ya, waktu pas baru pindah ke Bandung, itu hotel kami dibakar. Jadi bayangkan, kami pindah dari Medan, hotel kami dibakar di Bandung, waktu itu masih 6 bulan ada di sini. Pas bulan 8 tahun 97, pas waktu itu dom baru ditarik ya. Nah, bayangkan itu dalam keadaan 2 jam itu hotel dibakar, jadi rata jadi tanah 2,7 hektar itu dibakar total. Bayangkan itu, waktu itu saya juga rasanya kok gini, kenapa cuman kami yang begitu? Kan masih banyak orang yang jahat juga, kenapa hotelnya nggak dibakar? Kenapa cuman kami aja yang dibakar? Itu wajar, bertanya seperti itu wajar. Tapi ingat, jangan terus menyesalin dan apalagi kalau sampai marah sama Tuhan. Nah, waktu tahun 2000, saya lupa tahun 2000 berapa tuh tsunami ya, saya nggak ingat persis, tapi ingat intinya pokoknya berapa tahun kemudian terjadi tsunami di Aceh yang banyak sekali orang meninggal, betul. Waktu saya sudah pelayanan, sudah bertobat, kami pelayanan berangkat ke Aceh ya dengan tim pakai pesawat ya, itu kami berangkat sampai di sana. Nah, di hotel tempat yang tadi itu dibakar, itu kami pelayanan di sana. Di sana banyak mayat bergelimpangan. Tahu apa kata Tuhan? Tuhan yang bilang begini, anakku, kalau saja waktu itu hotel itu nggak dibakar, itu dibakar Desember tanggal 26. Kalau hotel itu nggak dibakar tanggal Desember 26, dan kebetulan hotel kami itu waktu kami masih kompromi dengan dosa, itu adalah diskotik terbesar. Kalau waktu itu dalam keadaan nggak dibakar, kami mungkin ada di sana karena diskotik itu Natal, tahun baru paling banyak uangnya. Itu mungkin salah satu korban tsunami adalah aku, suami, dan anak-anak kami. Jadi Tuhan tahu persis ya, jalannya Tuhan tuh luar biasa. Dulu bisa aja kita marah, kenapa Tuhan aku mesti bangkrut, kenapa Tuhan aku mesti begini. Tapi percayalah Tuhan lebih tahu yang terbaik dalam hidup kita. Makanya waktu kita mengalami jalan Tuhan, please jangan marah, jangan apapun. Ya, tadi ada tsunami Aceh 2006, betul Abi ya. Jadi waktu itu ibu 1997 dibakar, 2006 kemudian itu terjadi tsunami. Jadi bayangkan kalau waktu itu kami dalam keadaan itu hotel nggak dibakar, itu uangnya banyak sekali karena diskotik. Bayangkan kalau kami ada di sana dengan bawa anak-anak semua bertahun baru di sana, itu mungkin satu keluarga bisa habis. Tapi Tuhan baik, sebelum kejadian tsunami berapa tahun kemudian dibakar dan kami harus pindah ke Bandung, dan akibatnya kami terselamatkan. Itu jalan Tuhan. Maka jangan marah waktu Tuhan bawa kita ke tempat jalan-jalan yang mungkin tidak menyenangkan. Kadang-kala terjal, kadang-kadang bisa naik, kadang-kadang bisa turun seperti roller coaster. Tapi percayalah, selama kita bersama dengan dia bersama dengan kita pasti aman ya. Jadi yang pertama tadi adalah jalan Tuhan gak terselamin. Ingat, skenarionya, produsernya, sutradaranya kalau Tuhan itu luar biasa. Nah, yang kedua adalah waktu ya. Kedaulatan Tuhan adalah masalah waktu. Karena waktu kita gak bisa paksa Tuhan. Kita gak bilang Tuhan harus sekarang, gak bisa, gimana Tuhan. Waktu dan jalan itu adalah kedaulatan Tuhan. Jangan coba-coba masuk daerah forbidden-nya Tuhan. Karena sering kalau kita masuk kita jadi kecewa. Nah, waktu, coba kita buka 2 Petrus 3:8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Ini jelas. Waktu Tuhan gak sama dengan kita, kalender surga gak sama dengan kalender kita. Makanya waktu engkau berkata, kok lama sekali, sampai kapan seperti ini? Loh, ini bukan waktu kita, waktu Tuhan. Tapi ingat satu hal, Tuhan berkata, aku tidak pernah lalai akan janjiku. Janji Tuhan ya dan amin, dan pasti tepat pada waktunya. Hanya masalahnya kapan kita gak tahu. Tapi percayalah, selama engkau dan saya tetap dalam rencana Tuhan, kita bisa bertahan walaupun harus menunggu 1, 2, 3 atau mungkin berapa tahun. Abraham menunggu berapa lama? Puluhan tahun loh. Dia hampir umur 100 tahun baru punya anak seorang Ishak, betul? Siapa lagi yang menunggu begitu lama? Banyak contoh-contoh di Alkitab. Yusuf berapa lama dia menunggu sampai dia dijadikan oleh orang kedua Firaun? Hampir 13 tahun. Daud dikatakan dari mulai dia diurapin, itu masih umur belasan tahun. Mukanya masih cabi-cabi ya. Sampai dia menjadi raja di Hebron, itu umur 30 tahun. Ada belasan tahun menunggu. Gak ada masalah. Waktu Tuhan itu tepat dan gak ada yang terlambat. Maka dikatakan pengkhotbah, segala sesuatu indah pada waktunya, bukan waktu kita. Ya. Jadi jangan kita pikir, kalau waktu saya sih pasnya harusnya hari ini, Bu Indi. Enggak. Ibu ini masih banyak hal-hal yang masih belum terjadi dalam hidup saya. Tapi saya percaya waktu Tuhan itu tepat ya. Waktu engkau percayakan hidupmu pada Tuhan, masalah waktu, masalah jalan, itu hidup kita lebih enteng dan bisa menikmati. Itu keren banget. Gimana? Semuanya diberkati? Diberkatin ya, saya percaya diberkatin ya. Saya sendiri berapi-api banget gitu loh. Karena saya percaya keren banget gitu loh ya. Jadi yang pertama tadi adalah dikatakan. Yang pertama tadi adalah apa dikatakan? Banyak sekali kita masih belum bisa move on. Kita hanya pikir all about me, all about me, all about me. Apa yang aku dapat dari ini? Apa yang aku dapat dari ini? Bayangkan, dari mulai Tuhan lahir, dari mulai Tuhan sudah besar, Tuhan sudah melayani, Tuhan sudah mati, Tuhan sudah dikuburkan, Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah naik ke surga, tetap
tetap aja masih sama kelakuan kita. Jadi jangan bangga dengan berkata, dari dulu sampai sekarang selama-lamanya aku tetap sama. Orang Kristen tuh gak boleh tetap sama, harus meningkat. Karena kata Tuhan, menjadi kepala tidak menjadi ekor, tetap naik tidak turun. Jadi waktu engkau hanya sama terus main piano, do re mi do re mi do re mi, 10 tahun lagi do re mi do re mi, itu orang yang turun, itu orang yang mundur, itu orang yang dalam keadaan tidak maksimal. Itu adalah pecundang kalau menurut saya. Tapi kalau orang Kristen yang betul-betul adalah pemenang, itu akan meningkat dan meningkat dan meningkat. Dia bukan hanya mikirkan diri sendiri, tapi berkata, what can I do for you Lord? Apa yang bisa aku lakukan padamu Tuhan? Ketemu dengan orang, aku bisa bantu, mau didoakan. Itu orang-orang yang Tuhan tunggu, ya. Jadi pada saat-saat sekarang seperti ini, ayo ya. Di sini bisa kelihatan menghadapi COVID seperti ini sekarang, dengan Indonesia sekarang begitu banyak hal-hal yang tergoncang, bahkan dunia tergoncang. Apa peranan kita? Peranan kita hanya all about me atau pengen all about others, ya? Tidak hanya uang. Saya tadi katakan Abraham itu adalah pendoa syafaat pertama di Alkitab, padahal dia adalah peternak, tapi dia berdoa untuk Sodom yang notabene-nya dia tidak kenal, dan dia berdoa sungguh-sungguh. Dan kita percaya kalau pada saat-saat ini sekarang orang-orang Kristen berdoa sungguh-sungguh di Indonesia, saya percaya Indonesia bisa akan mengalami pemulihan. Ayo, jadilah pendoa syafaat yang radikal, yang militan seperti Abraham. Jadilah penyembah-penyembah yang luar biasa. Karena di sini kita akan dituntut oleh Tuhan. Tuhan akan lihat, lu bikin apa sama gua? Lu gak bikin apa-apa. Jangan bangga dengan stay at home. Stay at home tapi gak bikin apa-apa. Amin. Maafkan saya, saking terlalu berapi-api. Jenny Liman, thank you. Bu, minum dulu, betul. Aku udah saking terlalu berapi-api sampai lupa minum. Aku minum dulu ya. Nah, ibu-ibu juga mesti minum, bapak-bapak juga mesti minum. Karena minum ini penting ya. Kita perlu air berapa? 3 liter. Betul ya? Nah, yang pertama tadi katakan adalah apa? Seringkali kita masih hanya all about me, betul? Tolong gua dong, tolong gua dong, tolong gua. Yang kedua adalah apa? Tuhan katakan, itu bukan masalahmu. Masalah waktu dan masalah masa itu masalah Bapa di surga, betul? Nah, ada 2 kedaulatan Tuhan. Jangan coba-coba masuk daerah verbodenya Tuhan. Yang pertama, verboden Tuhan adalah masalah cara. Cara Tuhan bukan cara kita, tapi cara Tuhan itu pasti keren, luar biasa. Memang ada kalanya kita mengalami hal yang tidak menyenangkan. Nggak ada masalah, walaupun palungan selama ada Yesus di dalamnya aman, betul? Nah, yang kedua tadi dikatakan caranya satu, yang kedua adalah waktunya Tuhan, betul? Waktu Tuhan itu nggak terselamin ya. Sering kali kita jebol gara-gara masalah waktu. Siapa yang jebol masalah waktu? Sarah dia nggak sabar menunggu. Padahal Tuhan sudah katakan anakmu akan seperti pasir di laut dan banyak bintang di langit. Tapi dia nggak sabar. Dia berkata pada Abraham, aku nggak mau. Pokoknya ampirin tuh Hagar. Nah, sering kali kadang-kadang kita seperti itu. Karena ketidaksabaran kita kehilangan segala-galanya. Siapa lagi? Saya masih ingat waktu itu. Bagaimana seorang Saul nggak sabar. Padahal Samuel udah bilang, tunggu aku 7 hari. Hanya 7 hari loh. 7 hari disuruh tunggu. Tapi Samuel nggak sabar. Akhirnya dia langsung ambil baju efod, dia pakai baju efod, padahal dia raja. Raja tuh gak punya urapan daripada nabi loh, tapi dia ambil posisi daripada nabi, dia kasih persembahan. Dan pas dia baru menyelesaikan persembahan, datang Samuel, akhirnya dia kehilangan segala-galanya. Hati-hati, ketidaksabaran menunggu waktunya Tuhan itu membuat kita akan menjadi pribadi yang amburadul ya. Karena itu kedaulatan Tuhan. Biarlah kita sabar menunggu waktu Tuhan ya. Ini jelas. Makanya kata Samuel kepada Saul ya. Coba kita lihat 1 Samuel 13 ayat ke-13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ketidaksabaran menunggu, akhirnya dia kehilangan segala-galanya. Harusnya kerajaan Israel itu keturunan daripada Saul sampai selama-lamanya. Tapi akhirnya hanya gara-gara ketidaksabaran, dia ambil yang bukan bagian dia. Dia kerjakan yang bukan kerjaan dia. Dia ambil alih semuanya. Dia tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Padahal hanya 7 days loh. Hanya 7 days. 7 days itu berapa lama sih ya? Kita aja udah ngadapin stay at home aja udah berbulan, hampir 1 bulan lebih, betul? Ini hanya cuma 7 hari dia nggak sabar. Akhirnya dia kehilangan segala-galanya. Dan akhirnya digantikan oleh seorang Daud. Makanya jangan main-main dengan tidak sabar ya. Bagaimana dengan kita tempat ini? Waktu Tuhan tuh waktu yang luar biasa. Saya menunggu suami pemulihan dalam keluarga. Ekonomi kami dipulihkan Tuhan 13 tahun kemudian. Itu bukan main-main loh ibu-ibu. Saya pernah mengalami hal yang sangat-sangat mengerikan. Yes, pernah. Ya pernah sekali. Mungkin yang pernah dengar kesaksian Ibu Indri. Pernah kami mengalami sampai betul-betul tinggal di tipe 21. Rumah tipe 21 loh. Ya belum lagi naik turun angkot anak-anak. Ya belum lagi harus misalnya sekarang mesti menggadaikan ke pegadaian. Karena terus terang dana tidak ada ya. Itu pernah
kami alamin semua, tapi waktu engkau sabar menunggu waktunya Tuhan, kalau Tuhan sudah kembalikan, yang pernah tidak kau pikirkan, nggak pernah kau lihat, nggak pernah kau dengar, itu yang Tuhan siapkan. Makanya saya selalu bilang, seringkali kadang-kadang kita nggak sabar dengan keluarga kita. Bu, nggak sabar Bu, kenapa anak saya seperti ini? Bu, nggak sabar Bu, suami saya, atau Pak, atau Bu, saya nggak sabar istri saya kelakuan seperti ini. Percayalah, waktu Tuhan tuh indah pada waktunya. Hanya selama kita menunggu waktu Tuhan, lakukan bagian kita. Itu kata kuncinya, ya. Nah, dikatakan tadi yang pertama adalah apa? Seringkali masih tetap belum move on, hanya all about me. Yang kedua adalah adalah kedaulatan Tuhan, jangan kita ambil, jangan intervensi waktu Tuhan lagi bekerja. Cara Tuhan bukan cara kita, dan kedua waktu Tuhan bukan waktu kita. Kalau kita sadari ini bukan kita punya bagian, kita jadi adalah orang yang paling bisa menikmati kehidupan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, Kisah 1 ayat 8. Yuk kita lihat ya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini luar biasa. Sebelum Tuhan naik ke surga, dia ini adalah Allah yang sangat-sangat so detail, so perhatian kepada umatnya. Tidak main-main. Yesus nggak pernah main lepas tanggung jawab. Nggak langsung Tuhan bilang, ya udah ya, gue udah berangkat ya, gue nggak ada urusan mak lu. Enggak. Tuhan katakan dia berikan pada kita kuasa untuk sampai kita bisa sampai menjadi saksi di Samaria, di apa namanya dari dikatakan di Yerusalem, di Yudea sampai ke Samaria. Ini bicara tentang power, ada kuasa yang Tuhan akan berikan pada kita. Ingat, kuasanya bukan kuasa biasa-biasa, bukan kuasa ecek-ecek loh. Ini kuasa yang luar biasa ya. Dikatakan tadi ada kuasa yang luar biasa, ada 3 bukti kuasa yang luar biasa. Saya nggak ngomong semua. Kalau kita ngomong tentang kuasa Tuhan semua itu banyak sekali, tapi 3 mewakili. Yang pertama adalah apa? Buka Yohanes 14 ayat 16 ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan padamu seorang penolong supaya ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Luar biasa. Kuasa yang pertama adalah apa? Tuhan berikan pada kita roh penolong. Roh Kudusnya diberikan pada kita untuk menolong kita sampai selama-lamanya. Makanya kalau kita punya kuasa Allah, kita nggak akan gampang menyerah. Kita nggak akan gampang putus asa. Kita akan berkata, aku udah capek, buat cerai aja. Atau aku udah nggak kuat, bunuh diri aja. Nggak seperti itu. Orang yang punya kuasa, karena Tuhan sebelum dia naik ke surga, dia kasih kuasa ini sama kita. Pertama dikasih penolong. Penolong mana yang cuma-cuma? Dunia ini nggak ada penolong cuma-cuma ya. Intinya kita minta sekarang, minta diantar aja sama sekarang guide. Kalau lagi pas mau pergi kemana-mana, kita minimal bayar, kasih tips ya. 1 hari mungkin $10 ya. Itu manusia. Tapi Tuhan menolong kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Nggak pakai bayar. Luar biasa. Mana ada di dunia ini yang free lunch? Nggak ada. Tuhan kasih sama kita roh penolong. Karena Tuhan tahu persis bahwa kita butuh pertolongan. Itu yang pertama. Kita lihat lagi yang kedua. 1 Yohanes 4 ayat 18. Ini adalah kuasa yang Tuhan berikan yang kedua. Yang pertama ada roh penolong. Sehingga buat kita kuat. Betul? Yang kedua, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukum. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Luar biasa. Nggak ada ketakutan. Kita tetap percaya apapun yang terjadi, pasti ada Tuhanku yang luar biasa yang boleh menolong hidup saya. Karena di akhir zaman ini, COVID Corona membuat orang semua menjadi takut, menjadi panik, menjadi stres. Dan akibat kita terlalu over ketakutan, over worry, membuat kita tanpa disadari mengundang penyakit dalam hidup kita. Jadi bukan coronanya yang mengerikan, tapi efek daripada ketakutan. Karena kata Ayub sendiri, apa yang kutakutkan terjadi. Apa yang kutakutkan, apa yang kupikirkan, itu yang terjadi. Makanya dia gak bisa tidur nyenyak, maka dia gak bisa makan enak, maka dia gak bisa menikmati hidup ini. Kecian banget, punya rumah besar, tapi gak bisa menikmati. Karena apa? Takut. Takut dirampok, takut nanti dibunuh, takut nanti dicuri, takut nanti bangkrut, takut nanti semua, takut nanti tua, ampun. Waktu engkau hanya penuh dengan ketakutan, berarti engkau adalah orang yang tidak punya kuasa Allah. Kuasa Allah dikatakan tadi adalah penolong. Kita menjadi pribadi yang kuat karena kita punya roh penolong. Penolong itu ada dalam kita loh, nggak dari luar loh, nggak usah cari dari luar ya. Maka jangan minta petolong dari tempat lain. Ada dalam kita penolong. Dan kedua ada tidak roh ketakutan. Dan ketiga Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera yang kuberikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Luar biasa, ada damai sejahtera. Wow, di akhir zaman ini 3 ini lagi diambil oleh si jahat. Yang pertama adalah damai sejahtera kita diambil. Makanya bangun pagi muka kayak kuda Nil, malam mau tidur juga kayak kuda Nil, betul? Karena gak ada damai sejahtera lagi, maka di rumah terjadi ribut melulu. Please deh, ya kalau engkau dalam keadaan corona ini juga engkau tidak punya damai sejahtera, engkau ada ribut terus, bagaimana engkau bisa bertahan? Musuh kita itu udah jelas masalah, tidak kelihatan. Ada lagi tambah dengan musuh kita di dalam yang tidak punya damai sejahtera. Ya karena damai sejahtera itu harusnya menjadi milik orang Kristen. Karena Allah kita adalah Allah sumber damai sejahtera. Kedua dikatakan tidak takut menghadapi apapun. Dan ketiga dikatakan kuat. Ya, kenapa? Karena ada penolong yang supranatural yang diberikan pada kita. Nah, dikatakan ini, COVID membuat kita kehilangan 3 ini. Makanya Tuhan tahu sebelum COVID terjadi tahun ini, Tuhan sudah berikan 2000 tahun yang lalu kuasa ini kepada kita. Dia pergi ke surga, nggak meninggalkan kita seperti anak yatim piatu. Dia kasih kita 3 kuasa ini. Bagaimana dengan kita? Sayang sekali. Kalau buat saya makanya Yesus kita adalah Allah yang luar biasa.
Di mana dalam dunia ini ada orang yang begitu care sama kita, terutama misalnya sekarang mungkin dia sendiri juga dalam keadaan punya masalah boro-boro, betul. Tapi Tuhan kita luar biasa, dia berangkat ke Bapa di surga, tapi dia berikan kita kuasa karena dia tahu persis tanpa kuasa ini anakku tidak akan bisa bertahan. Makanya dia kasih kita penolong. Makanya jangan bangga jadi orang Kristen yang dikit-dikit berkata, aku sudah tidak tahan, aku sudah tidak mampu Bu Indri, aduh ampun dah. Saya pernah ngalamin itu. Ya, bukan saya kalau ngomong, kalau emang saya belum pernah ngalamin, mungkin saya hanya ngomong kosong. Aku pernah ngalamin. Wajar kita pernah ketakutan, wajar kita pernah kehilangan damai sejahtera, tapi please jangan tinggal di dalamnya. Jangan tinggal di dalamnya. Jangan tinggal di dalamnya. Karena untuk engkau tinggal di dalam, katakan pada hari ini, aku tidak mau tinggal dalam kepanikan, aku tidak mau tinggal dalam ketakutan, aku tetap mau punya damai sejahtera Allah. Perkatakan itu setiap hari, karena kuasa itu diberikan sama kita 2000 tahun yang lalu. Tuhan kita Allah yang luar biasa. Oke? Kita dikatakan COVID ini sebenarnya membuat banyak orang takut ya. Orang banyak takut, banyak nggak ada damai sejahtera, lemah, putus asa. Sementara ingat Bapa kita yang luar biasa, dia adalah Bapa yang sangat maha peduli, Bapa yang sangat maha tahu, Bapa yang sangat bertanggung jawab. Dia sangat bertanggung jawab pada kehidupan setiap anak-anaknya. Makanya sebelum dia naik ke surga, dia berikan kuasa tadi pada kita. Itu luar biasa ya. Nah, makanya tadi katakan menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea sampai ujung bumi. Artinya apa? Dengan kuasa ini orang bisa melihat kok beda dia. Kok bisa dalam keadaan dia tetap tegar menghadapi masalah ini? Kok bisa dalam keadaan tetap ada damai sejahtera padahal menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan? Orang akan melihat Yesus dalam hidup kita kalau ada kuasa tadi. Itu yang luar biasa, betul? Oke. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat kita lihat ya. Ibu, good to see you again. Sejak Ibu mulai bulan Mei baru ini aku ikut. Oke, cantik. Oke ya. Ibu Indri apakah sudah sempat nonton Christian? Belum sempat. Aduh ampun, nanti aku nonton cantik ya. Oke ya, kita teruskan ya. Yang keempat, Kisah 1 ayat 9 ya. Kisah 1 ayat 9. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ya, ini luar biasa. Saya ulang sekali lagi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Luar biasa. Yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus itu bukan satu orang, itu banyak orang loh yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus. Sehingga momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu jelas terbukti. Makanya kalender dunia mengakui kenaikan Isa Al-Masih. Betul ya, semua orang dunia mengakui, betul. Nah, kalender dunia juga mengetahui itu. Makanya ada kenaikan Isa Al-Masih. Yes, dunia mengetahui tapi tidak mau mengakui, apalagi mempercayai. Nah, ini fakta ya. Itu urusan dunia, bukan urusan kita ya. Kita nggak bisa paksa orang. Halo, jangan paksa orang untuk mengakui apa yang kita tahu. Nggak bisa. Jangan paksa orang untuk mempercayai apa yang kita percayai ya. Nggak bisa seperti itu, bukan seperti itu caranya ya. Nah, dikatakan itu urusan mereka, itu urusan dunia. Kita nggak bisa memaksa orang. Karena Yesus juga memberikan contoh bagi kita, tidak dengan paksaan. Mana buktinya? Wahyu 3:20, ini Yesus kita. Makanya copy paste Yesus ya, untuk membawa orang kepada Yesus. Jangan main paksa ya, jangan main ancam. Nggak akan begitu, bukan itu cara Tuhan ya. Dikatakan Wahyu 3:20, lihat aku mengetuk, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Luar biasa. Tuhan Yesus tidak pernah maksa. Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat elegan. Dia hanya mengetok, hanya knock our door ya. Dia ketok pintu hati kita waktu kita membuka pintu hati kita, dan dia masuk dan makan bersama-sama dengan kita. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang hal yang sangat luar biasa. Makan dengan Tuhan loh, menikmatin kebaikan Tuhan lo, bersama-sama dengan dia lo, satu meja dengan Bapa di surga lo. Luar biasa. Kapan? Waktu kita buka hati kita. Artinya ada kerelaan dari kita untuk buka pintu, bukan? Ada kerelaan dari kita untuk buka hati. Inilah aku Tuhan, aku mau buka hatiku Tuhan. Seperti itu, bukan dipaksa. Kalau engkau tidak percaya maka engkau akan masuk neraka. Enggak seperti itu, jangan paksa. Kita tidak bisa memaksa siapapun untuk mempercayai kebangkitan Tuhan, apalagi kenaikan Tuhan ke surga. Tapi dengan Tuhan yang mengetuk pintu hati sendiri, orang itu bereaksi, di sana Tuhan bisa berkarya luar biasa. Dikatakan Tuhan gak mau maksa, bukan Tuhan gak bisa ya. Beda, gak bisa dengan gak mau. Tuhan tidak mau maksa, karena Tuhan sangat menghargai apa yang namanya free will, kebebasan dari setiap umat manusia. Kita bebas memilih mana yang kita mau. Itu adalah hak mutlak dari setiap kita. Dan Tuhan orang nggak bisa kita paksa untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan yang sudah mati dan bangkit dan naik ke surga. Tidak ada kapasitas kita untuk memaksa orang lain. Tapi biarlah dengan cara Tuhan mengetuk pintu hatinya, dan kalau dia meresponi, maka Tuhan akan melakukan perkara besar dalam kehidupannya. Ini luar biasa ya. Nah, jadi pertanyaannya mungkin kita bilang begini, Bu Indri, kalau gitu kita diam aja dong. Kalau gitu, kalau memang nanti Tuhan yang akan mengetuk pintu, kita diam-diam aja. Nggak seperti itu ya. Kenapa? Karena ingat, amanat agung bukan hanya milik pendeta loh. Mana buktinya? Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20.
ini adalah pesan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan ingatkan tentang amanat agung. Amanat agung bukan hanya milik pendeta, bukan hanya milik gembala dari gereja, bukan hanya milik orang tertentu. Setiap kita, kalau engkau sudah percaya, engkau bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Melalui apa, Bu Indri, saya bisa menyaksikan kebaikan Tuhan? Melalui hidup kita. Kalau hidup kita betul-betul hidup yang betul-betul dalam Tuhan, orang bisa melihat perbedaannya. Ada kuasa tadi yang orang bisa lihat, betul. Kuasa bisa tetap tegar, gak bercerai waktu suami macam-macam atau istri macam-macam, yang gak menyerah, apalagi sampai putus asa, apalagi ambil jalan pintas. Itu yang membuat orang bisa melihat ada Yesus dalam hidup kita. Jadi bersaksi itu bukan artinya kita bukan jadikan bangsa murid, bukan tiba-tiba kita bawa Alkitab kemana-mana saja. Bukan, dengan hidup kita. Waktu pada zaman COVID seperti ini kita ada peduli dengan sesama. Di sana kita bawa Yesus kemana-mana. Halo. Di sana orang bisa melihat, kok beda ya mereka ya. Kok bisa peduli banget ya. Padahal gue bukan saudara, bukan apa-apa. Di sana orang bisa percaya dengan Yesus, bisa mengakui betul memang Tuhan yang disembahnya adalah Allah yang luar biasa. Bukti dia bisa berubah total. Ini orang bisa peduli banget. Itu artinya kita menjadi saksi Kristus ya. Nah, dikatakan tadi, Tuhan tidak pernah memaksa, tapi bagian kita harus membuktikan bahwa Yesus ada dalam hidup kita melalui kesaksian hidup kita. Nah, ini dikatakan jadikan bangsa muridku melalui kesaksian hidup kita, bukan kesaksian hanya mulut kita. Mulut kita bisa ngomong ngecap mungkin pagi sampai malam, Kejadian sampai Wahyu kita bisa hafal semua, tapi yang kita sampaikan dengan yang kita lakukan tidak sama, tidak akan buat orang mencari Yesus. Ini jelas ya. Nah, dikatakan tadi, mungkin kita bilang, jadi Bu Indri mesti jadi pendeta semua. Saya bilang sekali lagi, nggak perlu jadi pendeta untuk bawa orang kepada Yesus. Enggak tuh, saya terus terang saya bukan pendeta. Bagus kalau bisa jadi pendeta. Saya juga pengen sekolah pendeta, tapi mungkin Tuhan nggak suruh saya sekolah pendeta ya, karena memang juga mungkin masalah umur kali, mungkin juga masalah waktu, karena saya juga masih punya anak ya, saya mesti ada punya perhatian dengan keluarga saya. Tapi intinya siapapun Tuhan bisa pakai. Mana buktinya? Buka Yohanes 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya padanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan padaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Wanita Samaria itu wanita biasa. Dia bukan pendeta, dia bukan hamba Tuhan, dia bukan gembala daripada gereja besar, bukan. Dia orang yang pernah menikah 4 kali, bahkan terakhir dia bukan menikah, dia kumpul kebo. Intinya ini orang yang nol di mata Tuhan. Tapi yang luar biasa dikatakan sesudah dia mengalami Yesus, sesudah dia tersentuh hatinya, waktu Tuhan mengetuk pintu hatinya, dia nggak tahan, dia bergerak dan dia bawa satu kampung Samaria pada Tuhan. Namanya ini perempuan Samaria. Penginjil pertama di Alkitab adalah perempuan Samaria. Artinya setiap kita, kalau engkau mengalami Tuhan secara pribadi, bagaimana Tuhan menolong hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, istrimu, suamimu, ekonomimu, hidup kita, dosa-dosa kita selama ini Tuhan ampunin, gak akan mungkin diam. Yakin, karena saya sangat percaya orang yang sangat mengasihi Tuhan tuh gak akan bisa diam. Dia pasti mau bergerak, dia pasti mau do something, karena dia rasanya gila Tuhan begitu baik sama gue, masa gue hanya diam aja, hanya duduk manis saja. Gak akan. Orang-orang yang duduk diam aja, yang gak bikin apa-apa, saya gak yakin dia betul-betul ngalamin Tuhan dalam hidupnya. Karena orang yang ngalamin Tuhan itu gak tahan, pasti bergerak. Yes. Bagaimana dengan kita? Luar biasa ya. Jadi jawaban ada di kita sebenarnya ya. Kita nggak usah kita tunjuk orang, jawaban ada di kita. Tergantung daripada kita hari ini. Kalau kita berkata, saya mengasihi Tuhan, akan terpancar dari kehidupan kita. Pasti amanat agung itu menjadi gaya hidup kita. Wanna do something. Bagaimana cara do something sekarang Bu Indri? Kita kan sekarang di rumah bisa. Doa nggak perlu mesti di jalan, betul? Doa bisa di rumah, kita doakan untuk jiwa-jiwa. Doakan misalnya engkau sekarang di mana? Ada di Bandung, ada di Jakarta. Doakan tuh Tuhan, belas kasihanmu untuk jiwa-jiwa Tuhan. Belas kasihanmu Tuhan, belas kasihanmu. Bisa banget. Di rumah pun kita bisa berdampak. Nggak harus mesti kita sekarang keluar di panggung. Nggak perlu tuh panggung sekarang lagi nggak laku nih sekarang. Yang laku nih sekarang adalah apa? Hati seorang yang betul-betul komit. Waktu kita punya hati betul-betul untuk Tuhan, dimanapun kita bisa menjadi dampak yang luar biasa. Karena Tuhan katakan amanat agung bukan di panggung loh, tapi kehidupan kita sehari-hari. Itu amanat agung. Amin. Oke, itu yang keempat. Nah, yang kelima, yang terakhir. Yuk kita lihat yang terakhir. Kisah 1 ayat 11. Dan berkata pada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Luar biasa. Saya ulang sekali lagi. Dikatakan, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Apa pesan Tuhan yang untuk kelima? Jangan fokus kepada sesuatu yang sudah berlalu. Jangan fokus kepada sesuatu yang sudah hilang.
Yang sudah selesai, yang sudah sirna, masa lalu. Jangan fokus pada masa lalu. Dulu aku. Nggak dulu, sekarang gimana? Ya, fokus kepada masa yang akan datang. Itu yang Tuhan mau. Jangan hanya cuman, iya ya tapi kenapa? Padahal dulu kemarin-kemarin hidup saya gak seperti ini. Enggak lagi, enggak musim Bo, gitu loh ya. Jangan fokus pada sesuatu yang sudah gak ada, tapi fokus pada masa depan. Karena Allah kita adalah Allah masa depan, bukan masa lalu. Tuhan kita tuh gak pernah ungkit-ungkit ke belakang. Tuhan tuh lihat ke depan. Maka Tuhan katakan rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu rancangan Tuhan. Buka Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 13. Kita lihat ya, semua lengkap ada di sana. Ya, dikatakan jika engkau mendengarkan ya, ayat ketiga dikatakan ayat ke 13 ya, ayat ke-13 ya. Jika ayat ke-1 ya, semua lengkap. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Wow, gak main-main loh. Ayat 11 dan 13 perhatikan. Juga Tuhan akan melimpahkan engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumi, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk kuberikan kepadamu. Anak keturunan kita pun terjamin. Wow, Tuhan akan membuka bagimu perbedaraannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberikan segala pekerjaanmu sehingga engkau tidak memberi pinjaman pada banyak bangsa, tapi engkau sendiri yang tidak. Tapi engkau akan memberi pinjaman pada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Sumber berkat bagi banyak orang. Wow, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, akan tetapi naik dan bukan turun apabila engkau mendengar perintah Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dengan setia. Tidak main-main, terus mengalami peningkatan. Ini yang kita harus fokus. Jadi jangan fokus hanya kepada di belakang. Thank you sayang, bilang tadi Ibu Indri minum dulu. Thank you ya Ros. Yes, thank you banget, baik banget sih ngikutin Ibu Indri minum. Nah, jadi dikatakan tadi adalah apa? Dikatakan tadi, seringkali kita hanya fokus ke lihat awan-awan ya. Ya sudah, makanya malaikat datang ingetin. Dia bilang gitu, kamu jangan hanya cuma lihat ke atas, nanti yang sama juga Tuhan yang sama itu akan turun lagi datang di tempat yang sama. Itu jelas dikatakan. Jadi kalau kau hanya dan saya hanya fokus pada masa purbakala, dulu saya nggak gitu loh Bu Indri. Dulu saya bener loh, dulu saya sangat sayang sama Tuhan. Kok dulu terus? Ayo dong ke depan. Di depan tadi dikatakan dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 13. Itu hal yang luar biasa semua di depan, tentang anak keturunan kita, tentang kita punya berkat, tentang kita punya promosi, semua ada di sana. Wow, luar biasa ya. Kata kunci sekarang dikatakan tadi, apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan padamu pada hari ini dengan mengikut Allah lain dan beribadah kepadanya. Very simple. Kuncinya kita gak menyimpang dari jalan Tuhan. Kuncinya kita gak pergi kepada ilah-ilah lain. Kalau ini kita pegang, saya sangat percaya kita jadi pribadi yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini momen yang sangat luar biasa. Ada 5 hal tadi yang saya sampaikan. Tinggal sekarang tergantung dari respon kita. Bagaimana kita? Kita masih mau bertahan dengan pribadi yang hanya all about me? Can you help me? Atau what can I do for you Lord? Apa yang bisa aku lakukan padamu Tuhan? Ya. Yang kedua, jangan masuk dalam verbodonnya Allah. Waktu Tuhan, otoritas Tuhan. Dan kedua, jalan Tuhan adalah jalan Tuhan. Dan yang ketiga tadi katakan adalah apa? Ada kuasa yang diberikan pada kita. Kuasa tentang damai sejahtera, kuasa tentang tidak takut, dan kuasa tentang ada yang menolong kita sehingga kita bisa kuat dan tegar menghadapi saat-saat seperti ini. Dan yang keempat tadi dikatakan adalah apa? Yang keempat tadi apa ya dikatakan tadi? Yes. Dikatakan semua orang melihat, banyak orang yang melihat Tuhan naik ke surga. Dan dunia mengetahui itu. Makanya juga sampai kalender, ada kalender kenaikan Isa Al-Masih. Tapi kita gak bisa paksa dunia untuk bisa mengerti tentang apa yang kita ngerti. Kita gak bisa paksa dunia untuk mempercaya apa yang kita percayai. Tapi biarlah melalui kesaksian kita. Karena dikatakan tadi amanat agung harus tetap kita lakukan. Yesus gak pernah memaksa. Tapi amanat agung bagian kita. Waktu orang bisa melihat kehidupan kita yang berbeda, ada kekuatan, ada ketegaran, dan ada tidak ketakutan, dan ada damai sejahtera, dan bisa menjadi berkat, orang bisa melihat dia punya Yesus yang luar biasa. Dan yang kelima dikatakan tadi adalah apa? Yang kelima adalah apa? Jangan fokus pada masa lalu. Jangan fokus pada yang ke belakang. Jangan tetap lihat kaca spion. Di depan ada rencana Tuhan yang besar. Rencana yang tidak main-main. Jadi kalau buat saya Ulangan 28 ayat 1-13 itu adalah kekuatan kita. Masa depan yang luar biasa. Menjadi kepala tidak menjadi ekor, tetap naik tidak turun. Keturunan kita akan Tuhan tolong. Adonan kita akan diberkati Tuhan. Intinya semua hal yang luar biasa akan disiapkan. Kuncinya satu, jangan menyimpang.
Jadi Tuhan sudah naik ke surga. Ini masa-masa memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jangan hanya sekedar kita tahu Tuhan naik ke surga, tapi kita tetap masih pribadi yang sama. Pola pikir masih sama, cara langkah masih sama, kehidupan masih sama, iman masih setengah-setengah. Sayang sekali. Tuhan